sepak bola Indonesia kembali mendapatkan tamparan ini dengan adanya dugaan pengaturan skor yang terjadi di SEA Games 2015 kemarin, tapi ternyata juga di kancah domestik. Dan apabila nanti ternyata juga melibatkan pemain, kira-kira apa yang langkah diambil oleh asosiasi dari pesepak bola profesional Indonesia? Kita tanya kepada CEO-nya langsung, Valentino Simanjuntak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana tuh? Langsung jebret pertanyaan pertama begitu ya. Bagaimana kalau misalnya memang nantinya ada gitu pemain-pemain yang terlibat tadi menerima 10-15 juta ini? Ya kalau kita lihat dulu dari kasus-kasus yang ada ya di Indonesia maupun juga di luar. Tapi kalau bicara tentang Indonesia sini selalu isu dan kebenarannya itu jarang sampai benar-benar terbukti gitu. Tapi kalau kita lihat pasti salah satu pihak yang akan ambil bagian dalam namanya match fixing adalah pesepak bola. Jadi kalau ditanya PPI akan seperti apa, kita akan support apa yang dilakukan oleh kantor kita dari pusat FIFPro bahwa kita memang sangat menentang yang namanya match fixing. Jadi hukuman yang akan diterima silahkan diterima sewajarnya. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah selama ini termasuk di Indonesia baru-baru ini juga baru terjadi antara teman-teman dari PSIS Semarang dengan Sleman yang dihukum paling berat pemainnya. Padahal biasanya pemain adalah yang paling terakhir untuk kemudian diminta melakukan hal tersebut. Dan jadi inilah ketidakadilan yang juga kami coba perjuangkan. Selalu dibilang bahwa kita akan usut sampai dengan aktornya, aktor utamanya, sampai dengan dalangnya. Tapi apa yang terjadi? Selalu yang dapat hukuman seumur hidup itu pemain. 20 tahun pemain. Mau ngapain lagi mereka kalau hukumannya sudah seumur hidup dan 20 tahun. Tapi yang meminta mereka, yang menyuruh mereka tidak pernah terbukti, tidak pernah kelihatan, tidak pernah dihukum. Apa yang sulit dari pembuktian yang selama ini ingin dilakukan begitu? Ini kasus global, ini kasus internasional. Sampai di level dunia pun ini menjadi hal yang memang sangat sulit. Karena bisa saja aktor-aktornya ini adalah orang-orang besar yang dalam tanda kutip tidak pernah kelihatan, kemudian tidak bisa disentuh secara hukum dan lain sebagainya. Makanya kami dari asosiasi dengan FIFPro sudah bekerja sama bukan hanya sebenarnya dengan kepolisian Indonesia, tapi kita juga sudah dengan Interpol. Seperti misalnya nanti di bulan depan kami di Singapura juga akan melakukan workshop khusus untuk mendeteksi gimana sih kalau sebuah pertandingan tuh sudah ada tanda-tandanya akan ada match fixing. Nah, hasil investigasi dari Valen dan juga tim itu seperti apa sih cara-caranya mereka bisa melakukan yang namanya match fixing ini? Ya kalau kita lihat dan juga saya bertanya ke beberapa pihak, yang pertama itu bisa melalui wasit. Ya, kemudian bisa melalui pelatih, kemudian bisa melalui pemain secara personal, sehingga masing-masing bahkan temannya sendiri nggak tahu kalau si A ini kelihatannya sudah main dalam tanda kutip. Jadi kalau dari pemain nggak sebelas-sebelasnya itu mengetahui gitu? Bahkan temannya sendiri nggak tahu, paling itu bisa menjadi omongan aja, kok dia aneh ya mainnya hari ini, kok dia gini ya, kayaknya kena nih misalnya kayak gitu, karena kemudian ditanya lagi, kalau secara penelitian yang sudah dilakukan oleh kami secara internasional, salah satu yang membuat pemain mau menerima itu yang pertama adalah tuntutan hidup. Terutama nasib-nasib kayak pemain kita. Kesejahteraannya yang kesejahteraannya nggak pernah dilihat, kemudian juga telat dapat gaji. Itu yang membuat pemain kemudian kepikiran gimana gue mau ngidupin keluarga gue. Ini ada tawaran nih, satu. Kedua adalah takut. Karena orang yang meminta biasanya orang besar. Sehingga kalau lo nggak mau lakukan ini, lihat aja keluarga lo misalnya, atau karir lo misalnya. Ini terjadi ya. Wasit beda lagi. Wasit itu biasanya, walaupun nanti ada yang berwenang tentunya untuk bicara tentang wasit. Yang kami dengar juga adalah bagaimana didekati secara personal, sama seperti tadi juga. Ada hal-hal yang memang kalau kita terdengar cerita langsung ya, itu sangat-sangat dalam tanda kutip luar biasa ya. Itu bisa terjadi. Tapi motifnya sebenarnya apa begitu? Apakah memang semata-mata hanya untuk memenangkan pertandingan dan kemudian apakah ada judi di belakangnya atau sebenarnya motifnya, tujuan utamanya? Iya, kalau kita lihat dari match fixing secara global tentu ini bicara dengan uang. Ya, uangnya apa? Uang dari judi. Makanya kalau kita bicara tentang judi sekarang, bahkan di Eropa sekarang sedang dibuat draft. Di sana kan legal. Ya, tapi sekarang sedang dibuat draft atau sekarang mungkin sudah berlaku bahwa bahkan lembaga atau dalam tanda kutip dealer bandar judi itu harus yang tersertified untuk bisa menyelenggarakan yang namanya judi sepak bola. Kenapa? Karena di Tenggara ini banyak sekali kasus-kasus ya, Singapura, Indonesia, Malaysia, ini banyak yang
dianggap mengatur sampai ke Eropa. Ini luar biasa dan uang yang ada di situ nggak main-main. Uang ini sangat-sangat besar dan itu yang kemudian membuat pertandingan itu seakan-akan sudah banyak yang ngeset atau sudah ngatur. Makanya kalau buat pemain-pemain yang dalam tanda kutip pemain judi itu tuh sampai sering ngeledek gitu. Misalnya, wah gila nih Bandar nih luar biasa nih gitu. Misalnya kemarin Jerman bisa menang 7-0. Secara dealer internasional itu handicapnya 6. Artinya sebelum main sudah 6-0. Tapi kok bisa pas 7-0 misalnya. Misalnya gitu, itu contoh-contoh aja. Luar biasa. Bukan coincidence ya? Iya, There's no enggak, such thing maksudnya as iya bisa dibilang kok bisa gitu gitu lah. Tapi saya nggak mengatakan bahwa oh itu udah diatur, enggak. Tapi itu joke yang beredar kalau orang ngelihat seperti itu. Gitu. Len, untuk supaya bincang-bincang kita pagi hari ini lebih menarik ya Nas ya, kita akan coba menghubungi Direktur Hukum PSSI Aristo Pangeribuan, kawan kita. Mudah-mudahan sudah terhubung. Aristo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Waduh, sebenarnya kita berharap Aristo bisa datang langsung ke sini, tapi tidak apa-apa. Aristo. Saya minta maaf juga, soalnya kita mau pagi ini ada sidang PSSI. Selamat pagi juga tuh Bang Valentino. Simanjuntak. Tahu nggak datang, gue juga enak dong kalau telepon. Aristo, gitu ya. ini kami ingin mengkonfirmasi bahwa topik yang kita bahas ini mengenai masalah pengaturan skor ini ada banyak pihak ini kan yang juga mensinyalir ada keterlibatan PSSI sehingga akhirnya juga Ketua Umum PSSI juga melakukan pelaporan balik gitu. Tanggapan dari PSSI? Begini, pertama-tama sebelum saya komentar soal itu, masalah match fixing ini adalah masalah semua pihak. Jadi bukan hanya induk organisasi cabang olahraga. Betul, PSSI punya tanggung jawab di situ. Tetapi juga pemerintah, tetapi juga civil society. Karena yang namanya match fixing ini itu cross border. Bukan hanya induk organisasi cabang olahraga. Saya kasih contoh ya. Misalnya, ini terjadi di mana-mana, di cabang olahraga manapun. Misalnya skandal yang besar adalah misalnya pada waktu Piala Dunia Kriket di Inggris tahun 2010. Di situ tim dari Pakistan ditangkap sama Scotland Yard, polisinya Inggris. Nah, sekarang masalahnya di Asia, di mana tadi Bang Valen udah bilang, di mana bettingnya itu unregulated, maka sebenarnya peranata hukum kita juga ini juga harus menjadi perhatian dari pemerintah. Saya kasih contoh, di dalam hukum kita ini karena judi ini juga tidak legal, paling-paling yang bisa dikenakan adalah KUHP pasal 303 soal perjudian atau juga Undang-Undang Tindak Pidana Suap secara umum. Nah, memang bisa ini digunakan untuk memberantas perjudian, tetapi kurang lengkap. Tadi tidak ada hukumnya secara khusus di mana industrialisasi olahraganya maju. Nah, soal match fixing ini konsekuensi logis dari industrialisasi sepak bola seperti ada gula, ada semut, ada orang, ada kita sebut oknum yang dalam hal ini match fixer yang mau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah, yang kedua soal PSSI. Nah, PSSI di sini hanya bisa bertindak dalam ranah yurisdiksi sepak bolanya. Misalnya PSSI menjalin kerjasama dengan Sport Radar. Sport Radar itu adalah suatu badan yang sebagai watchdog untuk mengawasi langkah-langkah preventif, ya. Jadi tugasnya untuk melihat apakah ada gejala-gejala match fixing. Kemudian kita ada komisi banding, kemudian kita ada komisi etik. Jangan lantas kemudian orang ramai-ramai menunjuk telunjuknya mengarah kepada induk organisasi cabang olahraga lah. Ini yang salah kok, seolah-olah PSSI ini adalah organisasi yang dibuat untuk tujuan kriminal, untuk tujuan jahat, untuk mengambil keuntungan pribadinya. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau memang ada orang-orang internal di dalamnya, kalau memang ada, ya silakan ditangkap seperti yang terjadi Scotland Yard menangkap tim nasional Pakistan, seperti yang terjadi misalnya US Justice Department menangkap official FIFA, begitu saya kira. Tapi Pak Aristo juga kita pernah tahu ada pengurus waktu itu juga pernah sudah terindikasi dan bahkan sudah kemudian orang tahu semua itu melakukan praktek itu waktu itu, tapi ternyata kalau secara internal kan hukumannya kadang-kadang di dalam organisasi itu sendiri tidak terlalu tegas, Pak. Bahkan sampai sekarang misalnya orang tersebut masih ada, masih muncul. Oh, tidak mendapatkan masih sanksi menjabat. apa-apa? Nah, ini kan kadang-kadang tidak konsisten. Yang kedua, sekarang kalau bicara tentang match fixing, PSSI mengakui bahwa ada peran ranahnya pemerintah.
kita undang-undang tadi hukum pidana dan lain sebagainya. Tapi kok kalau ngurusin sepak bola seakan-akan pemerintah nggak boleh ikut campur. Tapi giliran ada kasus mengenai yang korupsi seperti ini, Mengacunya kepada aturan pemerintah. mengacu juga ternyata pada aturan pemerintah. Berarti kan harusnya bersinergi dong. Oke. Salah betul. Harus bersinergi. Undang-undang sistem keluarga nasional memberikan peran induk organisasi, memberikan peran kepada pemerintah. Bukan tidak. Tergantung ikut campurnya seperti apa. Kalau ikut campurnya seperti yang... Halo, Pak Aristo. Aristo? Sepertinya kita mengalami gangguan. Oke. Baiklah, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali, tapi mungkin kita ingin dijelaskan terlebih dahulu gitu, Pak Valen. Contoh paling Lanjutkan. Saya langsung Masih semangat mau? sekali. Oke, Nggak apa-apa. silakan, Mumpung Pak. masih ada dulu, nggak Contoh apa-apa. paling terakhir yang paling terkini kan salah satu anggota kami kan melapor dari salah satu tim ya, Okto ya dan Eric Wicks mengatakan bahwa sudah ada indikasi dan ini juga dilakukan oleh mantan pemain sepak bola juga, ya kemudian tertangkap tangan. Nah kemudian sudah dibawa ke kantor polisi. Ya. Tetapi kemudian setelah diperiksa katanya karena tidak cukup bukti sudah dilepas. Nah yang kami dengar, saya tidak tahu terbukti atau benar, yang kami dengar tidak ada backup dari PSSI untuk polisi. Sehingga kemudian akhirnya karena tidak ada hal tersebut, ya udah lepas aja. Padahal di dunia internasional, Shahnaz dan juga Bang Adrian, harus ada Bangnya ya kan senior. Pemain yang sudah melapor saja, itu tidak boleh disebut namanya. Iya. Karena ini bahaya buat kelangsungan hidup dan karir mereka. Iya, Di sini sudah melapor, namanya sudah diekspos, semua orang tahu. Iya. Lah kok stop di situ aja? Berarti pengusutannya tidak ada. Gimana yang masih abu-abu gitu loh. Yang udah tertangkap tangan aja nggak dilanjutkan, apalagi yang abu-abu. Nah ini kan repot. Oke. Pak Aristo sudah bergabung lagi kembali bersama kami. Saya lanjutkan ya. Iya, silahkan Ini langsung tadi masalah diberikan komentar. Sinergi itu harus, tapi sinergi yang seperti apa? Bukan berarti PSSI menutup diri, induk organisasi cabang olahraga menutup diri terhadap pemerintah. Enggak, itu salah. Itu asumsi yang betul-betul salah. Yang kedua, masalah kok hukumannya kurang tegas. Ya, saya nggak tahu nih Bang Valen ini merujuk ke siapa yang sekarang masih ada dan lain-lain. Ya, tetapi selama ini perangkat itu kita maksimalkan. Misalnya PSIS, beberapa official, pemain, bahkan pelatihnya dihukum ban for life, dihukum seumur hidup. Nah, penegakan hukum dari jurisdiksi sepak bola berhenti sampai situ. Kalau tadi bicara ada yang sudah tertangkap tangan dilepas, mungkin maksudnya Johan Ibo, itu kan sudah ranah penegakan hukum negara, sudah kepolisian. Baiklah, tapi apakah ada sanksi yang akan diberikan gitu, Pak Aristo? Ramai-ramai kolaborasi, bersinergi untuk memberantas match fixer. Karena ini adalah satu ancaman atau kanker bagi sepak bola. Oke, langkah untuk menghentikan kanker ini bagi sepak bola, kalau menurut PSSI seperti apa? Dari sejak tahun 2013 akhir, ketika PSSI sudah mulai unifikasi, ya dibentuklah yang namanya Integrity Department, kata konkretnya, atau Departemen Integritas. Departemen Integritas ini bekerjasama dengan Sport Radar. Tadi yang saya katakan. Jadi Sport Radar ini berfungsi sebagai watchdog-nya atau pengawasnya. Jadi dia melihat, jadi misalnya dari awal itu kan ada namanya pengawas pertandingan. Pengawas pertandingan kan kasih report. Kita tidak percaya itu aja, tapi ada namanya Sport Radar, kita tempatkan di pertandingan-pertandingan utamanya ISL. Nah, itu melihat. Kan ada pola-pola match fixers tadi. Itu melihat, kemudian bisa menjadi early alarm. Nah, yang kemudian terakhir saya mau tambahkan adalah, ini kan dugaan ini terhadap SEA Games ya. Kita sudah dengar juga rekaman pembicaraannya. Kalau menurut PSSI itu sangat prematur ya. Kalau misalnya di babak kedua akan tambah 3 gol, tambah 4 gol. Saya sebagai fans berat Arsenal, saya juga bisa kira-kira kalau Arsenal main. Ya, kira-kira kalau permainan seperti itu gol akan tercipta berapa? Itu kan hal yang biasa-biasa aja. Jangan sampai tuduhan-tuduhan ini ya, yang sangat masih prematur, kemudian dilemparkan ke publik, itu menghancurkan hati ofisial, pelatih, dan pemain yang sudah berusaha keras untuk berjuang demi bangsa dan negara. Jadi seolah-olah di tengah situasi konflik ini,
Orang gampang sekali melemparkan isu yang saya nggak tahu tujuannya apa. Baiklah, ini prematur tapi memang sudah banyak yang juga buka suara begitu. Mungkin Artinya- dijawab langsung dari Bang Fahri. Saya setuju. Kalau misalnya memang buka suara, ada bukti-bukti yang solid, PSSI 100% di belakangnya akan mendukung. Tapi jangan buktinya prematur, dilempar ke publik, siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban utamanya adalah pemain, pelatih official. Coba Mbak bayangkan kalau Mbak ada di posisinya Evan Dimas, ada di Baik. posisinya Muklis Hadining, mendengar hal-hal seperti itu. Ya ini kan memang sudah dimulai, Aristo, sudah mulai ada pelaporan dari seseorang yang berinisial BS, kemudian sudah mulai diperdengarkan juga Enggak, ini ada saya bukti-bukti luruskan. Itu bukan rekaman. pelaporan dari BS. Saya juga tahu siapa itu BS. Ya, bahkan Pak Roy Suryo kemarin sampai BBM saya. Itu bukan pelaporan, itu surat tanda terima aduan, bukan TBS, tanda bukti lapor. Ya, sebagaimana yang diatur oleh Perkap Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Jadi publik ini seolah-olah diputer-puter nih logikanya. Jadi kemarin, ya saya tegaskan sekali lagi, itu belum melaporkan, baru menerima surat aduan itu yang konferensi pers tim advokasi anti mafia sepak bola. Tanda bukti lapor polisi bukan seperti itu. Baik. Artinya tapi beginilah, jangan kita selalu, karena saya dari asosiasi pemain ya, saya saja dari asosiasi pemain berani mengatakan kalau pemain ada yang terlibat harus dihukum, tapi harus adil sampai dengan pusatnya. Nah jangan sampai kita sekarang membawa yang namanya demi pemain lah, tapi selama ini nggak ada. Contohnya kemarin Sleman sama PSIS, yang mana demi pemain? Pemain-pemain kita dihukum seumur hidup kok. Mereka mau main bola, mau hidup, mau ngapain lagi. Jadi tolonglah, saya juga minta di stop untuk selalu pencitraan tentang ini semua demi pemain. Kalau memang mau benar-benar demi pemain, buktikan aja. Apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan kalau untuk kepentingan pemain. Karena saya yang pegang data semua. Penderitaan pemain mulai dari masalah gaji, mulai dari masalah kalau terlibat jadi match fixer, kalau kemudian ada hal-hal yang memang terlibat pemain, saya tahu semua datanya. Jadi kalau memang benar-benar pengen bekerja buat pemain, coba buktikan. Nah kalau Pak Aristo ini termasuk baru di PSSI, artinya semangatnya juga saya support dan saya juga tahu ini orang, ya. Jadi saya sangat mendukung saya namanya Aristo Pangaribuan. Tapi tentu Pak Aristo juga bisa melihat di dalamnya sendiri ada nggak orang-orang yang memang bisa membuat PSSI itu terlihat bahwa memang pengen serius untuk menghentikan isu kemudian tentang pemberitaan ya tentang PSSI. Artinya kalau orang-orang seperti Aristo yang muncul baru di dalam Mungkin akan PSSI, bisa lebih baik kita saya menurut pikir Valen. image-nya jauh lebih baik. Karena Oke. Pak Aristo ini memang orangnya saya tahu Refresh. benar, refresh dan pengen sepak bola ini lebih maju. Cuma dia pecinta Arsenal. Kalau saya kan pecinta Liverpool. Ini udah kemana? Beda pendapatnya di situ aja. Iya, Itu masalah keyakinan ya. Baiklah, terima kasih loh tapi Bang Valen sudah berbagi bersama kami. Tadi juga ada Pak Aristo Pangaribuan di line telepon. Ya mungkin memang isu Terima besarnya. kasih Bang Valen ya, mudah-mudahan Bang Valen lah ikut bantu PSSI lah. Siap. Baiklah. Thank you, Toh. Ya isu besarnya memang kita kan ingin perbaikan terus di dunia sepak bola dan match fixing ini tidak lagi ada dan tidak lagi menjadi borok yang tadi juga Ya. dikatakan kanker oleh Bang Aristo tadi. Iya, dan juga mungkin tidak hanya dari PSSI, kemudian juga dari APPI gitu, Kemenpora, tapi juga masyarakat. Apabila Anda nih memiliki data seputar hal ihwal yang berkaitan dengan pengaturan skor, monggo. Seperti tadi permintaan dari Pak Badrudin Haiti untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Semoga memang ini bisa menjadi momentum di bulannya juga memang penuh keberkahan ini gitu kan. Amin. Banyak yang mungkin lebih sadar lagi gitu kan, kalau selama ini melakukan banyak khilafah-khilafah gitu ya Len ya. Masalah kadang-kadang